Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam sekejap, 7 hari 7 malam telah berlalu. Han Li duduk bersila di pantai berbatu dan menunggu. Selama ini, dia memperhatikan bahwa terlepas dari siang atau malam, langit selalu diselimuti lapisan awan gelap. Pada siang hari, ada 3 matahari yang menggantung di langit. Pada malam hari, ada 6 bulan yang tersusun dalam satu garis lurus. Terlebih lagi, tidak peduli jam berapa sekarang, 6 bulan selalu penuh dan tidak pernah bertambah atau berkurang. Namun, bagaimanapun juga, awan gelap di langit tidak pernah hilang, jadi dia tidak bisa mencoba mengembunkan cairan hijau dengan botol kecil itu. Kadang-kadang, akan ada suara gemuruh yang teredam di kedalaman awan gelap di malam hari, satu demi satu, membuatnya berpikir bahwa ada beberapa monster yang tersembunyi. Dia berjaga-jaga, tetapi tidak ada yang terjadi. Di pagi hari, kabut tebal muncul dari tanah, menyebabkan aura di sekitarnya menjadi lebih tebal. Saat Han Li menutup matanya dan menyesuaikan napasnya, dia tiba-tiba mendengar suara batuk. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa si Chuang Kong telah bangun. Dia menopang tubuhnya saat duduk. Dia pertama kali mengangkat matanya untuk melihat Han Li. Kemudian, dia dengan santai memeriksa perangkat penyimpanannya. Matanya penuh keraguan saat dia bertanya tanpa alasan atau alasan, "Kenapa? Kenapa aku menyelamatkanmu? Atau kenapa aku tidak membunuhmu?" Han Li bertanya tanpa ekspresi. Mendengar ini, si Chuang Kong menggosok alisnya dengan berat. Ingatannya berangsur-angsur pulih dan dia berkata, "Ketika saya baru saja tiba di sini, saya diserang oleh monster yang tidak dikenal. Apakah Anda menyelamatkan saya? Seharusnya bukan monster, atau seharusnya bukan monster biasa. Seharusnya makhluk yang unik di area ini." Han Li berkata tanpa komitmen. "Tempat apa ini?" Si Chuang Kong melihat sekeliling lalu bertanya. "Jika saya tidak salah menebak, kami ditelan oleh pusaran air spasial di reruntuhan sekte kebenaran dan datang ke dunia debu," kata Han Li dengan tenang. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan dan mendapatkan beberapa petunjuk dari Magic Light, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa tempat ini adalah yang disebut dunia debu. Namun, setelah mengamati situasi selama beberapa waktu, digabungkan dengan pemahamannya tentang dunia debu, cukup baginya untuk membuat penilaian. Apakah Anda mengatakan bahwa kami tiba di dunia debu?" Si Chuang Kong bertanya dengan tidak percaya. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru memeriksa situasi di sekitarnya. Ekspresi wajahnya berubah lagi, dan baru menjadi tenang setelah sekian lama. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dapat mencapai dunia debu seperti ini," si Chuang Kong tersenyum pahit. "Sebelumnya, kamu terkorosi oleh Evil Qi di tempat ini. Aku menggunakan Spirit Cleansing Pill untuk menghilangkan sebagian darinya. Sekarang, sepertinya masih ada sisa racun yang tersisa. Sekarang setelah kamu bangun, kamu seharusnya memiliki cara untuk menghadapinya." Han Li berkata perlahan. "Pil pemutus roh, mengapa Anda bersedia mengeluarkannya untuk menyelamatkan saya? Menurut pendapat saya, membiarkan monster itu membunuh saya atau Anda membunuh saya dan merebut harta saya lebih berharga." Si Chuan Kong menatap Han Li saat bertanya. "Jika aku tidak salah, kamu bukan makhluk jahat biasa, dan kamu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Fast Origin House, kan?" Han Li bertanya. "Kamu menyelamatkanku karena identitasku. Rekan Li, kamu tidak terlihat seperti orang seperti itu, bukan?" Si Chuan Kong terkejut sesaat sebelum dia mencibir. "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu berhutang nyawa padaku sekarang. Ketika kita kembali ke dunia abadi, saya ingin Anda menggunakan semua sumber daya Fast Origin House untuk membantu saya mencari seseorang. Itu seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda, bukan?" Han Li bertanya dengan ekspresi serius. Si Chuan Kong menatap tajam ke mata Han Li.
Melihat ekspresi Han Li yang tenang dan sepertinya tidak palsu, dia sedikit ragu. Apakah itu benar-benar satu-satunya alasan kamu melakukan ini? Dia bertanya dengan tidak percaya. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Kamu akan tahu saat kita kembali ke domain abadi. The Vast Origin House adalah bisnis, dan saya yakin Anda lebih menghargai integritas daripada saya, bukan? Han Li mengangkat alisnya saat dia melihat si Chuan Kong. Saya dapat berjanji kepada Anda untuk membantu saya menemukan orang itu, dan saya bahkan dapat berjanji untuk membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan di masa depan. Si Chuan Kong akhirnya mempercayai kata-kata Han Li lalu mengangguk. Apa syaratmu? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Saya tidak memiliki kondisi apapun. Jika tidak, hidup saya akan terlalu berharga. Bibir si Chuan Kong membentuk senyuman saat dia berbicara. Istirahatlah beberapa hari lagi dan pulihlah dari lukamu. Setelah itu, kita harus meninggalkan tempat ini. Kita akan mencari tahu di mana kita berada terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk kembali ke dunia abadi, Han Li katanya sebelum menutup matanya. Si Chuan Kong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap mata Han Li dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak bisa melihat melalui Han Li, jadi dia membalik tangannya dan mengeluarkan pil. Setelah menelannya, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Beberapa hari lagi berlalu. Keduanya menemukan arah dan mengendarai Jasper Flying Carriage bersama-sama, meninggalkan pantai berbatu dan menuju ke kejauhan. Setelah terbang selama beberapa hari, sekeliling mereka masih monoton hitam dan putih, dan medan di bawah tidak banyak berubah. Han Li berdiri di depan kereta terbang dan melihat pemandangan yang terbang di kedua sisi dengan cahaya di matanya. Meskipun warna tempat itu monoton, itu tidak terlalu sepi. Ada banyak tumbuhan, serangga, binatang kecil, dan bahkan binatang aneh kecil yang hidup di tanah. Binatang aneh ini sepertinya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang penuh dengan aura jahat. Ini mirip dengan hubungan antara makhluk dunia abadi dan ki spiritual langit dan bumi. Tampaknya tempat ini benar-benar dunia debu. Ini akan sedikit merepotkan, si Chuan Kong mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Rekan Si, apa maksudmu? Han Li memandang si Chuan Kong lalu bertanya. Meskipun saya belum pernah ke dunia debu sebelumnya, saya telah mendengar bahwa banyak kekuatan di dunia ini memusuhi para kultivator dunia abadi dan kami iblis. Setelah identitas kami ditemukan, masalahnya tidak akan kecil, si Chuan Kong berkata dengan serius. Aku juga mendengar sedikit tentang ini. Jika itu masalahnya, lebih baik melakukan penyembunyian. Han Li merenung sejenak, lalu dia membuat segel tangan dan menginjak kereta terbang. Cahaya hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyelimuti seluruh gerbong terbang. Han Li mulai melantunkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan. Benang hitam cahaya ditembakkan dan melilit kereta terbang. Dari waktu ke waktu, rune hitam akan terbang keluar dan menyatu dengan kereta terbang. Kereta terbang hijau zamrud dengan cepat berubah menjadi hitam keabu-abuan. Cahaya hijau di permukaannya juga menjadi hitam dan memancarkan gelombang aura jahat. Aku tidak menyangka rekan Li memiliki pencapaian seperti itu dalam menempa. Kamu telah membuat perubahan besar pada kereta terbang ini dalam sekejap, puji si Chuan Kong. Han Li memandang si Chuan Kong dan berkata, ini hanya penyamaran kecil. Mudah untuk mengganti kereta terbang, tetapi lebih sulit bagi kita untuk mengubah aura kita. Saat ini, dia dikelilingi oleh aura jahat. Apalagi dengan magic light di sekitarnya, mudah baginya untuk menyamar sebagai rat immortal. Kuncinya adalah apakah si Chuan Kong bisa melakukannya. Rekan Li, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya memiliki cara saya sendiri, kata si Chuan Kong dengan senyum tipis. Han Li mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengendalikan kereta terbang untuk bergerak maju. Si Chuan Kong menundukkan kepalanya dan bergumam.
Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya. Sebuah cahaya putih melintas di telapak tangannya dan sebuah manik putih seukuran ibu jari muncul. Dia membuat segel tangan dan menunjuk ke manik putih. Manik itu segera memancarkan cahaya putih. Kemudian, pusaran air putih muncul di dalam manik dan berputar dengan cepat. Aura jahat di udara sekitarnya segera melonjak dan berkumpul menuju manik. Pusaran air putih di dalam manik dengan cepat berubah menjadi abu-abu, dan cahaya yang dipancarkannya juga berubah menjadi abu-abu. Han Li melihat pemandangan ini dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia melirik manik-manik itu dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia terus berkonsentrasi mengendalikan kereta terbang. Setelah terbang setengah hari lagi, medan di bawah akhirnya mulai berubah. Tanah menjadi datar, dan ada petak besar tanaman mirip bibit gandum yang lebih tinggi dari manusia. Warnanya abu-abu tua, dan sangat mirip dengan padang rumput. Angin bertiup melintasi padang rumput, dan tanaman abu-abu bergoyang tertiup angin seperti ombak yang bergulung. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. Setelah terbang beberapa saat, alis Han Li tiba-tiba bergerak. Dia membuat segel tangan dan kereta terbang segera berhenti. Dia melihat ke kiri, dan si Chuan Kong juga melihat ke arah itu. Sekitar 500 km jauhnya, ada prosesi panjang orang. Di garis depan prosesi ada sekitar selusin gerbong besar. Gerbong-gerbong ini ditarik oleh sejumlah binatang mirip badak raksasa. Di dekat gerbong ada serangkaian sosok tinggi. Setidaknya ada 3 hingga 4.000. Sosok-sosok ini memiliki tubuh bagian bawah manusia, tetapi kepalanya adalah kepala kadal. Kulitnya juga tertutup sisik abu-abu. Di bagian paling belakang prosesi adalah sekelompok binatang aneh rusa abu-abu. Mereka memiliki tanduk seperti karang di kepala mereka dan sedikit kristal. Jumlah mereka lebih dari 10.000, dan mereka didorong perlahan ke depan. Prosesi ini sangat mirip dengan pengembara yang bermigrasi di sepanjang padang rumput. Lizardman ini jelas merupakan makhluk yang cerdas. Aura mereka juga cukup kuat. Bahkan ada satu yang telah mencapai tahap Grand Ascension. Han Li dan si Chuan Kong saling memandang dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Mereka akhirnya bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Han Li membalik tangannya dan menyimpan kereta terbang. Permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya abu-abu, dan kabut menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, auranya berubah drastis. Dia memancarkan niat membunuh yang melonjak, dan matanya juga berubah menjadi abu-abu. Ketika si Chuan Kong melihat bahwa Han Li telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap, dan auranya hampir persis sama dengan Dewa Tikus yang muncul di reruntuhan Sekte Kebenaran, dia diam-diam terkejut. Namun, dia juga membalik tangannya dan mengeluarkan manik itu, membuka mulutnya, dan menelannya. Segera, gas abu-abu juga menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya juga berubah drastis. Dia memancarkan perasaan dingin, dan matanya juga menjadi abu-abu. Meskipun transformasi si Chuan Kong tidak sesempurna Han Li, dia masih bisa meniru hingga 70%. Keduanya menyelesaikan transformasi masing-masing. Saat mereka hendak terbang, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari depan. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Han Li mengangkat alisnya dan terkekeh. Sebelum suaranya menghilang, sosoknya melesat keluar dan menghilang dalam sekejap. Mata si Chuan Kong juga sedikit berbinar. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya abu-abu dan mengikuti di belakang Han Li, merobek udara. Pada saat ini, iring-iringan Lizardman tiba-tiba kacau balau. Penyebab kekacauan itu adalah 7 burung abu-abu aneh yang terbang dari kedalaman padang rumput. Burung-burung ini panjangnya lebih dari 10 kaki, tampak seperti kelelawar raksasa tanpa sehelai bulu pun. Kepalanya berbentuk seperti kepala naga, dan mulutnya bersilangan dengan gigi taring yang memancarkan cahaya dingin.
Tungkainya memiliki sepasang cakar hitam yang panjangnya beberapa kaki, tampak seperti pedang tajam hitam. Wajah burung abu-abu yang aneh itu penuh kegembiraan, mengeluarkan suara gagak yang aneh, mengulurkan cakarnya, dan terbang menuju kawanan rusa di belakang prosesi. "Ha, beraninya kamu!" Teriakan dingin terdengar dari salah satu gerbong besar di depan kelompok itu, dan sosok abu-abu keluar dari dalam. Itu juga seorang lizardman. Orang ini jauh lebih tinggi dari yang lain, dan kepalanya bulat serta fitur wajahnya sangat indah. Dia terlihat sangat mirip manusia, tetapi pipinya bersisik, dan dia memancarkan aura yang sangat besar, menunjukkan bahwa dia telah mencapai tahap Grand Ascension. Dia melambaikan tangan, dan cahaya abu-abu menyilaukan melesat maju. Itu adalah pedang tulang abu-abu, dan menembus udara menuju salah satu burung. Burung abu-abu itu terkejut dengan ini, dan segera mengepakkan sayapnya untuk menghindar, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghindar. Luka panjang tertinggal di perut bagian bawahnya, dan darah abu-abu menyembur keluar saat dia mengeluarkan tangisan kesedihan yang serak. Wus! 3 sosok juga terbang keluar dari gerbong besar lainnya, semuanya memancarkan aura tahap integrasi tubuh. Mereka memanggil semua jenis harta sihir tulang lalu menyerang burung abu-abu lainnya. Burung-burung abu-abu ini melepaskan teriakan ganas, dan lalu membuka mulut mereka untuk meledakkan bila angin abu-abu ke arah para lizardmen. Pada saat yang sama, cahaya hitam yang menyilaukan meletus dari cakar hitam mereka yang tajam saat mereka menyapu harta sihir tulang. Kedua belah pihak dengan cepat bentrok, dan ledakan gemuruh yang keras terdengar. Suku di bawah jatuh ke dalam kekacauan lagi, dan rusa abu-abu itu melarikan diri ke segala arah dengan ngeri. Lizardmen lainnya buru-buru mengejar, dan dengan susah payah, mereka membawa rusa menjauh dari medan perang. Pertarungan di udara menjadi semakin intens, dan para lizardmen perlahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ada banyak burung abu-abu, dan kebanyakan berada di tahap integrasi tubuh. Lizardman tahap Grand Ascension sangat kuat, tetapi dia saat ini ditahan oleh 3 burung abu-abu dan tidak bisa mengabaikannya. 3 lizardman lainnya jelas tidak diuntungkan melawan 4 burung abu-abu. Jika bukan karena salah satu lizardman memiliki perisai tulang abu-abu yang memblokir sebagian besar serangan dari 4 burung abu-abu, salah satu dari mereka pasti sudah lama terluka. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, ketiga lizardmen itu saling membelakangi, terengah-engah, dan sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pemimpin suku, kita dalam masalah. Lizardman yang memegang perisai tulang memblokir proyeksi cakar burung abu-abu, dan tubuhnya gemetar saat dia dengan cemas memanggil kadal abadi sejati. Mata pemimpin suku dipenuhi dengan kecemasan. Dia secara alami memperhatikan nasib ketiga anggota sukunya, tetapi ketiga burung abu-abu itu tidak lebih lemah darinya, jadi dia tidak bisa membantu mereka. Aduh! Teriakan yang mengental darah terdengar saat seorang lizardman diserang oleh proyeksi cakar hitam di saat kecerobohan. Beberapa luka panjang muncul di tubuhnya saat darah menyembur keluar dari lukanya. Salah satu lengannya hampir putus, hanya menyisakan sedikit kulit dan daging yang menempel di tubuhnya. Lizardman terluka parah, dan tubuhnya langsung terpental. Patriark klan Kadal terkejut sekaligus marah. Matanya berkedip dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya abu-abu yang masuk ke pedang tulang. Pedang tulang segera berputar dan memancarkan cahaya terang. Itu berubah menjadi bola cahaya abu-abu besar yang melonjak dan berkedip. Gelombang fluktuasi pedang Ki yang menakutkan menyebar dari dalam, dan kehampaan di dekatnya juga mendesis keras, sedikit beriak. Melihat hal tersebut, 2 dari 3 burung abu-abu buru-buru terbang menjauh untuk menghindarinya. Namun, burung terakhir mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi kabur abu-abu saat melesat ke arah pemimpin lizardmen. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya.
Suara siulan yang tajam terdengar saat embusan cahaya hitam pekat melesat ke arah kepala suku kadal seperti hujan deras. Pemimpin Lizardmen terkejut, dan dia buru-buru membuat segel tangan. Bola cahaya abu-abu tiba-tiba meledak, dan sinar pedang tipis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan darinya, menembak ke segala arah, dan langsung menyelimuti area dengan radius beberapa ribu kaki. Jeritan mengerikan terdengar, dan segera menghilang. Mayat hancur jatuh dari langit, itu tidak lain adalah burung abu-abu. Seluruh tubuhnya telah ditusuk oleh proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak rusak. Namun, pemimpin Lizardmen itu juga terhuyung ke belakang, dan bagian kiri tubuhnya juga penuh dengan lubang hitam kecil. Gumpalan ki hitam menyebar dari lubang ini dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa mengobati lukanya, dua bayangan abu-abu menerkamnya seperti kilat. Mereka adalah dua burung abu-abu yang mengelak sebelumnya. Pemimpin Lizardmen terkejut, dan dia buru-buru mencoba mengedarkan energi jahat di tubuhnya. Namun, separuh tubuhnya mati rasa, dan sirkulasi energi jahatnya sangat terpengaruh. Dia tidak bisa mengedarkan banyak energi jahat, dan ekspresinya berubah drastis. Dua bayangan abu-abu tiba di depannya dalam sekejap mata, dan 4 cakar hitam pekat menyapu dengan kecepatan kilat. Klan Lizardmen di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika Patriark menemui kemalangan, itu akan menjadi bencana bagi seluruh suku. Pada saat kritis ini, cahaya abu-abu jatuh dari langit, dan dengan mudah menembus dua burung abu-abu. Pada saat berikutnya, cahaya abu-abu tiba-tiba menjadi cerah, dan mengeluarkan garis-garis abu-abu kecil. Tubuh kedua burung abu-abu itu langsung berubah menjadi daging cincang, dan mereka bahkan tidak sempat meratap. Hampir pada saat yang sama, cahaya hitam juga melintas di atas 3 Lizardmen lainnya, dan pedang terbang hitam muncul dari udara tipis. Itu berkembang dengan cahaya pedang hitam, dan melilit tubuh 5 burung abu-abu. Cahaya pedang hitam menyala, dan tubuh kelima burung abu-abu itu dipotong menjadi beberapa bagian, dan mereka tidak memiliki sedikit pun aura yang tersisa. Keempat Lizardmen tercengang saat melihat pemandangan ini. Tepat pada saat ini, dua sosok muncul dari udara tipis dan perlahan turun dari langit. Mereka tidak lain adalah Han Li dan Si Chuan Kong. Ketika pemimpin Lizardmen melihat penampilan Han Li dan Si Chuan Kong, ekspresinya langsung berubah, dan dia buru-buru terbang. Terima kasih banyak telah menyelamatkan klan Lizardman kelabu kami, Sang Patriark memberi hormat kepada mereka. Ketiga Lizardmen juga terbang mendekat, dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mereka memandang kedua orang itu dengan mata penuh kerinduan dan kekaguman. Tidak apa-apa, kamu tidak harus bersikap sopan. Bangunlah, Han Li dan Si Chuan Kong bertukar pandang dan berkata dengan ringan. Baru saat itulah Patriark Kadal Kelabu dan yang lainnya berdiri dan bergerak ke samping. Mereka tidak mengatakan apa-apa seolah-olah mereka sedang mendengarkan ajarannya. Han Li agak bingung melihat mereka, dan dia dengan hati-hati memilih kata-katanya sebelum menjawab, kami berdua berkeliaran di sini, tetapi kami menghadapi badai besar beberapa hari yang lalu dan tersesat. Kami tidak tahu di mana kita. Beberapa hari yang lalu, mereka memang mengalami badai abu-abu yang agak besar. Bahkan dengan kekuatan mereka, butuh usaha bagi mereka untuk membebaskan diri. Ascendan Immortal, ini adalah bagian barat laut dari June Grassland. Dua Ascendan Immortals pasti menghadapi badai. Ini adalah gelombang abu-abu yang unik di tempat ini, kata pemimpin klan Kadal Kelabu dengan hormat. Gelombang kelabu, jadi begitu. Han Li bergumam. Yang mulia, Anda pasti lelah dari perjalanan Anda. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak datang ke suku Kadal Kelabu kami sebentar? Meskipun suku Kadal Kelabu tidak besar, spesialisasi mereka, teh beludru putih, cukup unik. Kepala suku Kadal Kelabu melirik mereka berdua.
Melihat wajahnya yang kelelahan karena perjalanan, lalu berkata dengan hati-hati, "Tidak apa-apa, Han Li dan yang lainnya ingin lebih banyak berinteraksi dengan suku kadal kelabu dan memahami situasi dunia debu, jadi mereka tentu saja tidak akan menolak." Dewa Ascendan, tolong. Kepala suku kadal kelabu sangat gembira saat mendengar ini. Dia dengan cepat memimpin jalan dan dengan cepat mendarat. Melihat Han Li dan si Chuang Kong, anggota suku kadal kelabu di tanah juga mengungkapkan ekspresi hormat. Mereka semua berlutut dan memberi hormat. Melihat pemandangan ini, Han Li merasa aneh. Meskipun kultivasinya tinggi, anggota suku kadal kelabu ini tampaknya agak terlalu hormat. Perasaan seperti ini seperti seorang pengemis yang melihat seorang kaisar. Meskipun dia merasa itu aneh, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kawanan rusa kelabu di belakang karavan masih melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Mereka tidak sepenuhnya terkendali, menyebabkan karavan terlihat agak kacau. Cepat urus rusa-rusa ini. Jangan biarkan kedua dewa tertinggi melihat kita sebagai lelucon. Beri tahu yang lain untuk mendirikan kemah di sini hari ini. Ekspresi pemimpin suku kadal kelabu tenggelam saat berteriak. Iya, seorang anggota di sampingnya dengan cepat menjawab dan terbang menuju kawanan rusa di belakang. Dewa tertinggi, silakan duduk di dalam tenda. Pemimpin suku kadal kelabu memimpin Han Li dan si Chuang Kong ke gerobak di paling depan. Gerobak itu panjangnya 100 zang dan lebarnya hingga 30 zang. Itu hampir seukuran alun-alun kecil. Lebih dari 10 tenda besar telah didirikan di gerobak. Bagian bawah dan tepi gerobak diukir dengan lingkaran rune hitam keabu-abuan yang membentuk formasi sihir. Saat dioperasikan, ia terus menyemburkan awan kelabu yang samar-samar menopang seluruh gerobak. Han Li mendarat di gerobak dan merasa seolah-olah sedang berdiri di atas awan. Dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Tak heran jika gerobak ini begitu besar hingga bisa dengan mudah dipindahkan oleh binatang badak. Pemimpin suku kadal kelabu membawa mereka berdua ke depan tenda terbesar. Han Li tidak menunda dan masuk lebih dulu. Si Chuang Kong mengikuti di belakang Han Li. Dia tahu bahwa perubahan auranya tidak sempurna, jadi dia tidak ingin menarik perhatian orang lain sebanyak mungkin. Semuanya ditangani oleh Han Li, dan dia tidak puas dengan pengaturan ini. Ruang di dalam tenda cukup besar. Itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian depan adalah ruang tamu dengan meja panjang di tengahnya. Ada bantal kulit binatang di kedua sisi. Bagian belakang tenda tampak seperti ruang istirahat yang dipisahkan oleh tirai tebal. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari tenda ini. Setelah masuk, semua suara di luar menghilang tanpa jejak. Dua dewa tertinggi, silakan duduk. Pemimpin suku kadal kelabu mengundang Han Li dan si Chuang Kong untuk duduk di depan meja panjang sementara dia duduk di sampingnya. Seorang anggota suku kadal kelabu yang terlihat seperti pelayan masuk saat ini dan membawa 3 cangkir tanduk yang berisi teh putih. Gumpalan kabut putih naik dari cangkir dan memancarkan aroma samar. Teh tanduk putih ini dibuat dari keistimewaan suku kadal kelabu kami, tanduk rusa tanduk karang, susu rusa, dan selusin bahan lainnya. Ini juga berguna untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Secara alami, dengan kultivasi dua dewa Ascendan, teh ini secara alami tidak berguna. Namun, rasanya tidak buruk. Silakan mencicipi. Pemimpin suku kadal kelabu berkata. Ini benar-benar tidak buruk. Han Li menyesap dan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, setelah minum teh, dia tidak menelannya dan malah menyimpannya di ruang cabang bunga miliknya. Setelah datang ke dunia debu, dia sangat berhati-hati dengan segalanya. Melihat ini, pemimpin suku kadal kelabu merasa senang. Dia segera memerintahkan pelayannya untuk membawakan beberapa makanan lezat, buah-buahan, dan makanan khas lain dari suku kadal kelabu dan mengundang Han Li dan si Chuang Kong untuk mencicipinya.